على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap hadis seputar puasa Ramadan yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam, yang diiringi dengan faedah yang disampaikan oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang selanjutnya, masih seputar berbuka puasa. Kita lihat barakallahu fikum, mas'alatun hukmu man aftara qabla ghurub syams muta'ammidan. Hukum orang yang berbuka sebelum matahari terbenam tapi sengaja. Hukum orang yang berbuka sebelum matahari terbenam dengan sengaja. Berbuka dengan sengaja. Sudah tahu ini belum terbenam nih, makan dia, minum dia. Hukumnya apa? Wa man aftara qabla al-ghurubi muta'ammidan fa hadha murtakibun li kabiratin min kaba'iridz dzunub wa 'azimil atsam. Ngeri. Perhatikan ini. Barang siapa yang berbuka puasa sebelum matahari terbenam dengan sengaja, maka sungguh dia telah melakukan dosa-dosa besar dan telah melakukan dosa yang besar, yang agung. Paham itu ya? Nah, jadi kalau tidak ada udzur syar'i jangan lanjutkan. Eman-eman puasa ya. Kalau ada udzur syar'i silakan. Ketika safar atau sakit, tafadhol. Adapun kalau sehat, nambar kalau fikum kemudian kerja capek, itu bukan alasan. Kalau kerja capek kemudian panas itu bukan alasan. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan? Tidak termasuk alasan. Naam. Jadi kalau dia nekat berbuka puasa dalam kondisi matahari belum terbenam dengan sengaja, maka dia telah melakukan dosa besar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Lima jaa an Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu 'inda al-Hakim. Naam. Tsumma talaqa bi fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatin asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari hadis Abi Umamah Al-Bahili Suday bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, namanya Suday bin Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili namanya siapa? Suday bin Ajlan. Ini termasuk sahabat yang mulia yang hadisnya sering antum dengar, tapi biasanya kalau di kalangan hizbiyun jarang sekali diperdengarkan. Itu hadis mengenai sunnahnya pakai sarung. Itu hadisnya Abi Umamah Suday bin Ajlan Al-Bahili. Waktu itu ada yang bertanya atau beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ahlul kitab yatasarwalun wa la yatazirun." Ya Rasulullah, ahlul kitab mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Akhirnya setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "Tasarwalu wa taziru, khalifu ahlul kitab." Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Selisihilah ahlul kitab. Jadi kita memakai sarung termasuk bentuk penyelisihan terhadap ahlul kitab. Nah, seperti itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu hadisnya Abi Umamah Suday bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Naam. Kita lihat hadis tadi itu. Suatu ketika aku diajak melewati seseorang, suatu kaum yang leher-leher mereka bergantung. Paham ya? Nah, keringat-keringat mereka membasahi. Kemudian dagu-dagu mereka, dari dagu-dagu mereka mengalir darah. Fakultu, kemudian aku berkata, "Man haula, siapa mereka itu?" Faqila, dikatakan, "Haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya.
Jadi kalau kita mau berbuka ya benar-benar taharri. Benar-benar memilih dan berhati-hati sudah masuk atau belum, terbenam atau belum. Kalau enggak nampak nanya orang-orang yang mungkin menyaksikan langsung. Kalau seandainya jaraknya tidak terlalu jauh, misalkan sehari ini melihat, biasanya 2 hari setelahnya masih sama. Dikiaskan dengan jam boleh. Paham ya? Tapi kalau menyaksikan langsung bagus. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fiik. Sekarang kalau yang pertama, ya kalau kasus yang tadi itu kan berbuka sebelum waktunya. Berbuka sebelum matahari terbenam dengan sengaja. Kalau sekarang hukmu man aftara ala ghalabati dhannih. Tsumma tabayyana lahu ba'da dzalik anna an-nahar ma zala baqiya. Kasus yang berikutnya, hukum orang yang berbuka tapi dia berdasarkan apa? Dugaan kuatnya. Ini dugaan kuatnya udah terbenam ini. Cuma menduga tapi ya. Ini perkiraan kuat, prediksi kuatnya udah terbenam ini. Ternyata apa? Ternyata nampaklah padanya ternyata masih siang hari. Ayo na'am. Siang masih ada, matahari belum terbenam. Tadi ketika dia buka, dibangun di atas dugaan, sangkaan, prediksi. Paham ya? Na'am. Bagaimana seperti itu? Walau aftara bi Ramadan dhannan anna al-lail qad dakhal, thumma tabayyana lahu 'adamu dzalik. Sekarang kasusnya adalah orang yang berbuka puasa Ramadan dalam keadaan dia menduga atau menyangka bahwasanya sudah masuk malam, terbenam matahari, tapi kemudian malah apa? Nampak padanya belum malam, belum terbenam matahari. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau seperti ini? Was-sahih annal fitra waqi'un 'alaihi li ta'ammudihi al-aklu syurb. Pendapat yang sahih dia tetap batal. Paham ya? Kenapa? Karena dia sengaja makan dan minum tadi itu. Nah, wal qaul bi fitrihi qaul jumhur ulama wa khalafa fi dzalika Syekhul Islam. Pendapat yang mengatakan sudah batal puasanya itu pendapat jumhur para ulama dan Syekhul Islam berpendapat dengan pendapat yang lain. Paham ya? Jadi dia itu kan sengaja, cuman dia menduga, menyangka sudah terbenam mataharinya. Ternyata apa? Ternyata mataharinya masih ada, belum terbenam. Ya tetap batal. Karena makan dan minumnya sengaja tadi kan. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Terus mengqadha atau enggak? Walladzi yadhhar yang nampak anna 'alaihil qadha, dia tetap wajib mengqadha nanti di hari-hari yang lain. Wa dzalika annahum akalu wa syaribu muta'ammidin, sebabnya karena mereka makan dan minum dengan sengaja. Cuman bedanya dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama itu kan dia benar-benar sengaja, matahari nampak belum terbenam, dia sengaja buka. Paham ya? Itu yang pertama. Ya kan? Yang itu jelas berdosa dia. Melakukan dosa besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, dia berbuka puasa dengan dugaan, sangkaan, prediksi dia udah terbenam. Padahal belum ternyata. Ya batal juga. Nah, seperti itu. Sekarang waktunya. Kalau waktunya sekarang kita ambil hadisnya, hadis yang ke-14. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sha'im. Masyaallah. Apabila telah datang malam dari arah sini dan telah pergi siang dari arah sana, faqad aftara as-sha'im, maka sungguh orang yang berpuasa sudah buka. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi wafaqahullah ketika beliau mengajarkan kitab ini juga, ketika beliau mengajarkan di Ma'had Kuningan waktu itu. Nah, kata beliau, maksudnya apa maksudnya? Nam idza aqbala al-lail min hahuna ay min jihatil, nam barakallahu fikum. Nam min jihatil masyriq. Paham ya? Nah, maksudnya datang malam dari arah sini itu dari arah masyriq. Masyriq itu berarti mana? Timur atau barat? Ayo, paham ya? Nah, kalau barakallahu fikum, syarqiyah itu barat, kalau gharbiyah itu timur. Paham ya? Datang malam dari arah barat. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian wa adbaran nahar min hahuna. Kalau yang ini ketiga ini, nah barakallahu fikum, kemudian apa? Kemudian pergilah siang dari arah sini. Afwan ya, terbalik ya. Terbalik ini. Jadi yang tepat, nah barakallahu fikum, memang ketika matahari terbenam, itu terbenam di barat. Paham ya? Cuman gelapnya kan mulai di timur.
Maksudnya pergi siang itu dari arah barat, datang malam dari timur. Itu maksudnya. Apa tadinya di ralat tadi itu ya? Nah, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Paham ya? Nah, makna faqad aftara as-sha'im ay qad dakhala waqtul iftar. Sungguh telah datang waktu berbuka. Datang malam dari timur, hilang pergi siang dari barat. Paham ya? Pergi. Nah, datang malam gitu ya. Nah, barakallahu fikum, maka sungguh telah berbuka. Orang tersebut telah berbuka. Naam. Dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang lain yaitu gharabatis syams, terbenamnya matahari. Jadi apabila datang malam dan terbenamnya matahari, maka sungguh telah apa? Telah berbuka orang yang berpuasa. Nah, seperti itu. Itu riwayat yang mengenai adbarun nahar min hahuna. Jadi, nah barakallahu fikum, datang malam, hilang siang gitu maksudnya. Nah, terbenam matahari di barat ya, terbitnya di timur. Ya kan? Ayo, nah barakallahu fikum, seperti itu. Itu hadis yang akan kita bahas, barakallahu fikum, kita lihat sini. Mengenai Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau ada sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Hafsin, kunyahnya. Kunyahnya siapa? Abu Hafsin. Beliau sahabat yang mulia yang sangat kuat sekali, kokoh di dalam menegakkan dan juga memperjuangkan serta mendakwahkan agama Islam. Hingga setan saja takut. Setan itu kalau ketemu beliau takut. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "Ya Umar, inna syaitan la yafiru minka." Wahai Umar, sungguh setan itu lari kalau ketemu kamu. Bayangkan setan lari. Paham ya? Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghair fajjik. Kalau seandainya kamu jalan di suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain. Bayangkan itu. Karena tegasnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama para wanita sahabiyah situ, nah ngobrol, kemudian mereka tertawa, para wanita tadi itu. Begitu datang Umar, dengar suaranya langsung diam semua mereka, ketakutan. Oh ya, takut Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan termasuk sebab turunnya ayat hijab, di antaranya apa? Di antaranya firasat dan juga keinginan kuatnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dulu sebelum diturunkan ayat hijab bebas. Orang ketemu bukan mahramnya biasa. Paham ya? Tapi setelah turunnya ayat hijab, para wanita sahabiat mereka berhijab semuanya. Yaitu apa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Itu ayat hijab itu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat berapa? 59 surat Al-Ahzab. Itu ayat seputar hijab. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Seluruhnya tertutup rapat. Paham ya? Nah, menikah bercadar, tertutup semuanya. Tujuannya apa? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Orang kalau bercadar, memakai pakaian syar'i, tertutup, itu enggak ada orang ganggu. Orang kalau ganggu takut, ya enggak? Ini hitam-hitam takut kan? Paham ya? Makanya para ulama, para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah mereka menjelaskan pakaian yang paling terbaik untuk wanita ketika di luar rumah hitam atau yang warnanya gelap. Paham ya? Warnanya hitam atau warna gelap, biru tua, coklat tua. Adapun warna-warni dikondisikan. Warna-warni bukannya haram, cuman dikondisikan karena warna-warni itu identiknya biasanya orang masih tertarik. Ya enggak? Melihat akhwat pakai cadar pink, kemudian pakai burdahnya merah muda misalkan, paham ya? Tertarik nggak kira-kira lihat Pak? Tertarik nggak secara spontan? Ayo, makanya kalau wanita para akhwat yang paling terbaik pakaian adalah warna gelap, paham ya? Mau biru tua, coklat tua atau hitam, karena orang akan memalingkan pandangan. Lelaki pun memandang juga takut, paham ya? Nggak ada selera. Tapi kalau warna-warni, kalau di luar sana kan banyak orang hizbiyun, paham ya? Warna yang bawah pink, nanti kerudungnya hijau muda, Allah musta'an. Itu masih menarik perhatian barakallahu fiik. Nah, bukannya haram tapi menjaga. Orang yang selamat itu kan orang yang menjauhi fitnah, bukan menjerumuskan dalam fitnah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan dalam fitnah. Ayat 59 surat apa tadi? Al-Ahzab. Itu ayat
seputar hijab. Langsung setelah itu para sahabiat, para wanita berhijab semuanya. Ada yang minjam kerudungnya, ada yang ta'awun, saling memberi untuk apa berhijab tadi itu. Tujuannya apa? Mudah dikenal dan tidak diganggu. Seringnya kalau perempuan-perempuan di jalan yang diganggu yang bagaimana? Yang kerudungnya kerudung gaul. Ya enggak? Kerudung kecil, sempit, kemudian banyak bergaya itu yang diganggu biasanya. Tapi kalau bercadar, warnanya gelap, nama apalagi dilengkapi dengan burdah, penutup mata itu ya, semakin takut orang mau ganggu. Paham ya? Dekatnya takut wah ini. Nah itu, paham ya? Nah, kemudian mudah dikenal. Dan ini terbukti kalau antum di kampung-kampung itu biasanya pakai cadar bisa dihitung dengan jari kan? Si fulanah, fulanah, fulanah. Orang nanya, "Tahu rumahnya Ummu Fulan enggak?" "Siapa ya?" "Itu loh yang pakai cadar." "Oh iya, rumahnya pojokan sana itu." Tahu, dikenal dia. Paham ya? Nah, karena yang lainnya enggak pakai cadar yang lainnya. Paham ya? Jadi sebenarnya syariat Islam ini barakallahu fiik benar-benar sudah melindungi para wanita. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum sampai hal yang seperti itu aja, bayangkan itu. Tujuannya apa? Biar tidak diganggu. Paham ya? Biar tidak disakiti. Biar terjaga kehormatannya. Makanya para wanita pada asalnya hukum asalnya, kalau tidak ada hajah daruriyah, hajah yang harus untuk dia keluar di rumah lebih baik. Paham ya? Itu pada asalnya seperti itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ada salah satu sahabat waktu itu dia ingin menghalang-halangi perempuan biar enggak boleh ke masjid. Dilarang oleh Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajidallah. Kamu jangan menghalang-halangi para wanita hamba Allah datang ke masjid. Ke masjid itu enggak ada larangan selama aman dari fitnah. Kemudian di akhir hadis riwayat yang lain Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Sampai haji, rukun Islam yang keberapa itu? Yang kelima. Itu pun kalau perempuan enggak ada mahramnya jangan haji. Itu dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz sampai ada mahramnya. Jadi kalau belum ada mahramnya dapat udzur dia. Namanya karena enggak boleh haji sendirian safar tanpa mahram. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Paham ya? Karena perempuan itu lemah. Gimana Ustaz kalau sekarang mahramnya 1000 wanita? Perempuan itu bukan mahram untuk safar. Walaupun taruhlah dia temani 1000 perempuan, itu lemah semuanya, perempuan ini kalah. Perempuan itu lemah. Paham ya? Masa secara global seperti itu. Makanya kalau mahram untuk safar syaratnya pertama laki-laki. Kedua dewasa, ketiga berakal. Bermodalkan dewasa tapi enggak berakal, enggak bisa. Paham ya? Ngajak safar saudaranya laki-laki, dia dewasa cuman gila. Enggak berakal kan, enggak bisa. Atau dia ngajak saudaranya normal berakal dia tapi belum dewasa, kecil juga belum bisa. Paham ya? Jadi mahram safar perempuan itu bukan perempuan. Bukan perempuan-perempuan yang banyak, bukan, laki-laki. Paham ya? Itu perlu diperhatikan. Ini bentuk penjagaan apa? Syariat terhadap hak-hak wanita, bukan apa? Membatasi, bukan mempersempit, tapi apa? Justru memperindah. Paham ya? Biar mereka itu aman terkondisikan. Sampai-sampai para ulama minyak wanginya perempuan yang paling bagus adalah apa? Yang bagaimana? Nampak warnanya, tersembunyi baunya. Karena perempuan nggak boleh pakai wangi-wangian keluar rumah. Perempuan kalau keluar rumah nggak boleh pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena tervonis zaniyah, penzina. Datang dalam hadis yang sahih, ini sekedar selingan biar kita semakin paham ya. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Ayyu mamra'atin kharajat wasta'tarrat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Perempuan mana saja keluar rumah kemudian memakai wangi-wangian melewati suatu kaum lelaki biar tercium baunya. Orang awam gitu biasanya, pakai wangi-wangi biar tercium kan itu. Apa kata Rasulullah? Fahiya zaniyah, dia penzina. Bayangkan itu. Padahal kan bukan penzina sebenarnya, teman. Vonis ini menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut. Paham ya? Nah, bisa memfitnah laki-laki. Karena fitnah laki-laki yang paling besar apa? Perempuan. Ya enggak? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Dan pusat kecantikan seorang wanita bukan di sikunya wala di kakinya, wajah. Makanya menutup wajah wajib hukumnya. Paham ya? Orang terfitnah ketika lihat sikunya atau wajahnya, Pak? Wajahnya. Paham ya? Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih, beliau walaupun berpendapat sunnah pakai cadar, paham ya? Tapi pendapat yang sahih wajib. Paham ya? Karena prakteknya keluarga beliau semuanya tertutup semuanya. Paham ya? Nah, cuman beliau beristihad sunnah, tapi pendapat yang sahih wajib.
Kenapa? Dengan kaidah fikih juga, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut wajib hukumnya. Sekarang menutup pintu-pintu fitnah tidak akan sempurna kecuali menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya wajib. Paham itu kaidahnya penting sekali itu. Paham ya? Antum mungkin kalau cuma lihat barakallahu fikum taruhlah siku lah atau apa itu enggak terlalu, kalau wajah. Paham ya? Ya terfitahin wajah itu, pusat kecantikan wajah itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum, makanya barakallahu fikum syariat ini benar-benar mengkondisikan dan juga menjaga kehormatan wanita. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini tadi kaitannya masalah apa tadi kaitannya? Masalah kisahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia, sangat kuat sekali perjuangannya dan juga tegas sekali dalam mendakwakan agama Islam sampai setan lari kalau ketemu beliau. Paham ya? Digelari Al-Faruq gelarnya. Al-Faruq li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Karena Allah Taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar Khattab radhiyallahu anhu. Al-Faruq, masyaallah. Naam. Kita lihat hadisnya jelas tadi ya, apabila datang malam dan telah pergi siang, terbenam matahari, maka sungguh orang yang berpuasa telah buka. Naam. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah, syarahnya bagian bawah itu, wa laysal muradu bihadza anna al-insan yuftir bi mujarradi ikhtifa'i syams khalfa jabal aw baitin, balil muradu ghiyab. Nah, balil muradu ghiyabus syamsi bil ufuq. Penting ini. Bukan yang diinginkan itu seseorang berbuka ketika sudah enggak nampak mataharinya di belakang gunung atau belakang rumah. Bukan itu. Lah kalau masih di belakang rumah, belakang gunung ya berarti belum terbenam. Cuma tertutup kan itu. Ewa. Tapi yang diinginkan di sini adalah ghiyabus syams, benar-benar matahari itu terbenam di ufuk. Udah itu aja. Paham ya? Nah, tadi kalau antum telohnya di tempat seperti ini kan enggak nampak ya. Terhalang-halangi rumah, bangunan-bangunan, antum bilang matahari terbenam. Lah, antum tahu dari mana? Enggak nampak. Memang enggak nampak, kalau di sini enggak nampak kan? Terhalang-halangi tembok, bangunan, pohon. Antum harus memastikan mungkin di tempat ketinggian, gunung atau tempat yang lepas yang tidak ada penghalang baru bisa memastikan. Paham ya? Nah, kalau bisa ta'awun ya biasanya ada ikhwah yang mungkin tinggal di laut atau mungkin tinggal di barakallahu fikum di gunung yang mereka bisa menyaksikan, kadang dikiaskan. Paham ya? Misalkan hari ini jam berapa? Biasanya 2 hari 3 hari setelahnya masih sama biasanya. Enggak jauh beda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kesimpulannya berarti apa? Waktu berbuka itu kapan? Ketika terbenamnya matahari. Nah, kalau terbenam matahari tapi belum adzan, buka enggak, Pak? Antum, Pak Syarul? Buka. Paham ya? Walaupun belum adzan? Na'am, ahsan. Walaupun belum adzan, yang penting terbenam matahari itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Yang penting terbenam matahari. Nah, kalau udah adzan, Allahu akbar, tapi matahari masih belum terbenam. Buka enggak? Jangan buka. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Intinya kita berlandaskan dengan adzan boleh kalau adzannya itu amanah. Seperti kisahnya siapa? Dalam hadis itu bahwasanya Rasulullah mengatakan kulu washrabu nam hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Makanlah dan minumlah kalian sampai adzan Ibnu Ummi Maktum. Berarti Ibnu Ummi Maktum waktu itu adzannya adzan subuh. Bilal muadzinnya Rasulullah adzan malam gitu loh. Jadi berlandas dengan adzan itu boleh selama adzannya amanah. Paham ya? Tapi kalau adzannya orang-orang yang kadang belum masuk waktunya udah adzan itu dikondisikan. Paham ya? Biasanya kan ada seperti itu kan. Apalagi kalau waktu sahur, kadang waktu subuh mereka kadang adzannya belum masuk waktu udah adzan, ya kan? Kalau maghrib insyaallah hampir semuanya sama kalau maghrib itu. Paham ya? Nah, yang beda misalnya zuhur sama subuh. Paham ya? Zuhur sama subuh biasanya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini faedah alamatul dukhulil lail, tanda-tanda masuknya malam. Apa tanda-tandanya? Al-ula pertama, zuhurul lail minal masyriq, ya kan? Ini berarti penjelasan lagi ini ya. Naam. Tanda-tandanya adalah apa? Munculnya malam dari arah masyriq, barat. Masyriq barat. Kan matahari ke sana kan? Ke barat kan? Naam. Jadi apa terbalik. Apa terbalik ya? Gharab, kalau barat itu gharab. Naam. Jadi munculnya malam dari arah
Timur. Allah Ustaz. Ya, jam berapa? Setengah 5 ya. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiik. Jadi yang pertama zuhurul lail minal masyriq. Yaitu munculnya malam dari arah timur. Mana Hasan, timur. Nah, jangan sampai enggak fokus ya. 6. Lima taqaddama fil hadis sebagaimana yang datang dalam hadis idza ra'aitumul lail min hahuna, apabila engkau menyaksikan malam dari hahuna dari masyriq itu timur, wa adbaran nahar min hahuna dan hilang siang dari arah barat, ya gitu kan? Faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa sungguh telah berbuka. Yang kedua, tahaqququ idbarin nahar, benar-benar siang itu udah habis, hilang udah. Paham ya? Kalau masih terang, paham ya, masih ada ya jangan. Benar-benar sudah. Biasanya kalau matahari terbenam itu kan memang ada cahaya di ufuk bagian barat itu cahayanya, tapi bukan cahaya terang kayak siang itu bukan. Paham ya? Ya kuning kejingga-jinggaan itu biasanya. Nah, seperti remang-remang itulah. Paham ya? Kita lihat sini, bihaitsu annaka la tara syams, dengan catatan kamu sudah enggak lihat matahari lagi. Ufuk bagian barat ketika matahari terbenam, memang ada cahaya-cahaya semacam kejinggaan, tapi kan matahari enggak nampak. Nah, itu udah masuk. As-salis yang ketiga, ghurub syams, yang ketiga dengan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Paham ya? Makna faqad aftara as-shaim ay faqad dakhala waqtul fitr. Maka sungguh telah masuk waktu buka, jangan ditunda buka. Jangan diakhirkan sampai terbitnya apa? Munculnya bintang seperti siapa tadi? Syiah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat penjelasan berikutnya. Wa fil haditsain, di dalam dua hadis yang sudah kita lewati, dua hadis, al-bu'du an takalluf, menjauhi perkara takalluf. Apa takalluf itu? Membebankan diri. Jadi kita dilarang dalam agama ini membebankan diri dengan suatu beban yang tidak dibebankan oleh syariat. Semuanya kembali pada kemampuan masing-masing. Fattaqullaha masata'tum. Makanya waktu itu ada 3 orang sahabat datang menemui sebagian istri-istri Rasulullah menanyakan ibadahnya Rasulullah. Mereka merasa kurang. Tanya, bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian sebagian para istri tadi menjawab, ibadahnya demikian. Akhirnya 3 sahabat ini merasa ibadahnya sedikit. Ka'annahum taqalluha. Mereka merasa, wah, ana ternyata masih sedikit ibadahnya. Langsung 3 orang sumpah. Yang satu mengatakan, wallahi la aqumanna al-laila wa la anam. Demi Allah aku akan salat malam terus, enggak mau tidur, bayangkan. Salat malam bagus enggak? Tapi kalau enggak mau tidur, enggak. Di situ berarti apa? Menyelisih sunnah. Amalan bagus tapi kalau menyelisih sunnah haram hukumnya gitu loh. Syahidnya di situ. Walaupun bagus sekali, masya Allah, ini kalau seandainya disebarkan nanti dakwah tersebar kemana-mana dengan video televisinya bagus kelihatannya. Tapi apa? Berseberangan syariat, haram. Paham ya? Kalau seandainya bikin yayasan nanti berkembang kemana-mana, dapat dana mengalir dari mana-mana, kelihatannya bagus, haram karena nggak ada syariatnya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan. Jadi amalan sebagus apapun, walaupun dipoles-poles, bagusnya masya Allah kelihatannya, secara zahirnya, tapi berseberangan dengan syariat, haram. Coba lihat, wallahi la aqumanna al-laila wa la anam, bagus. Zahirnya di awal mulanya. Demi Allah aku akan salat malam terus, bagus enggak? Tapi enggak mau tidur. Nah itu. Paham ya? Yang satunya ngomong, wallahi la asumanna an-nahara wa la uftir. Demi Allah aku akan puasa terus, enggak mau buka. Puasa terus, puasa sunnah bagus, tapi enggak mau bukanya. Nah itu. Kelirunya itu, enggak mencocoki syariat kan? Yang ketiga, wallahi la atazawwajun nisa. Demi Allah aku enggak akan menikahi wanita. Sibuk dengan ibadah bagus kan? Tapi kalau enggak mau nikah. Paham ya? Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung mengatakan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza?" Kamu tadi yang mengatakan seperti ini. Langsung Rasulullah marah mengatakan, "Wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang paling takut dan paling bertakwa. Walakinni asum wa uftir. Wa aqum wa anam wa atazawwajun nisa." Tapi aku berpuasa dan buka, salat malam dan tidur dan menikahi wanita. Di akhir hadis apa kata Rasulullah? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk bagianku. Jadi amalan sebaik apapun, sebagus apapun, kalau tanpa didasari dengan as-sunnah, tanpa didasari dengan syariat yang sahihah, maka mardudah, tertolak. Paham ya? Nah, kita memperingati Maulid Nabi ini dalam rangka agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW.
mengenang kembali sejarah bagaimana Rasulullah dilahirkan. Kelihatannya bagus enggak kelihatannya? Tapi berseberangan dengan syariat, makanya amalan yang mardud tertolak. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Coba antum saksikan. Kalau seandainya memperingati Maulid Nabi itu bagus dan disyariatkan, kenapa Abu Bakar enggak pernah memperingati? Pernah enggak? Abu Bakar Siddiq buka tabligh akbar itu, memperingati Maulid Nabi, enggak pernah. La Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali wala generasi berikutnya Muhammad Sirin enggak pernah juga. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah enggak pernah. Paham ya? Muncul dari orang-orang belakangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, Al-Qur'an was sunnah. Kita lihat, famata ra'al insana asy-syamsa saqitah wa ghaba al-qurs saha fitruh. Maka kapan saja seseorang melihat matahari sudah jatuh, terbenam, semuanya lingkarannya terbenam, maka dibenarkan dia berbuka. Wa jaza adzanu, dan boleh adzan. Adzan dulu baru buka atau buka dulu adzan? Buka dulu. Nah, buka dulu baru adzan. Nah. Wal mas'alah laisat ghiyab asy-syum'ah. Yang jadi permasalahan itu bukan apa? Bukan hilangnya cahaya, tapi terbenamnya matahari. Paham ya? Naam. Au kindil yatashakkak al-insan fi bal syams kabirah yu'raf ghiyabuha. Bahkan nah barakallahu fikum, permasalahan itu adalah matahari. Matahari besar sehingga diketahui, dikenal ketika apa? Terbenamnya. Nah, kata beliau, lakin asallaha as-salamah, akan tapi aku minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Fa inna katsiran minan nas tashabbahu bisyi'ah ini. Sesungguhnya banyak dari kalangan manusia yang mereka menyerupai Syiah. Wa Syiah tashabbahat bil Yahud. Sedangkan orang Syiah itu menyerupai orang Yahud. Memang bahnya itu Abdullah bin Sabah al-Yahudi kan bahnya. Paham ya? Istilahnya itu nenek moyangnya, sehingga ya enggak jauh beda amalannya. Paham ya? Kalau salat irsal, Allahu akbar, tangannya lurus ini. Enggak sedekat dia. Nanti kalau tasyahud ditambahi lafaz lain, asyhadu anna aliyan waliyullah. Paham ya? Kalau sujud enggak mau sujud dengan lantai yang kita ada ini, enggak mau dia. Membawa sendiri semacam bawa tanah dikalungkan, tanah Karbala, tanah suci, yaitu tanah yang barakallahu fikum, bekas tertumpahnya darahnya Husain katanya. Allahul musta'an. Naam. Itu termasuk apa? Ajaran yang sesat, Allahul musta'an. Bahaya sekali Syiah ini ya. Naam. Di Indonesia sudah ada atau belum? Ada, cuman ada yang berani menampakkan sesama temannya tapi ya. Tapi kalau terang-terangan sama masyarakat belum berani. Paham ya? Cuman ciri-cirinya ada ciri-cirinya. Di rumahnya biasanya ada semacam patung atau gambar Khomeini. Paham ya? Kemudian punya semacam mushola sendiri. Paham ya? Kemudian mereka jarang gabung dengan masyarakat-masyarakat yang ada. Kemudian mereka kalau sujud tadi pakai tanah, gumpalan tanah tadi itu. Paham ya? Nah, itu jelas. Kemudian ada pertemuan-pertemuan biasanya. Dan setelah penelitian, barakallahu fiik, mereka gabung dengan ikatan namanya Ijabi. Ikatan Jaringan Ahlul Bait Indonesia. Paham ya? Itu ada beberapa yang barakallahu fiikum dimasuki Syiah di situ. Tapi pemimpinnya alhamdulillah sudah meninggal kan? Bang Jalal, Jalaluddin Rahmat sama istrinya sudah meninggal semua dua-duanya kan. Dulu kan sering ke Makassar. Ya kan? Makassar ini ada posnya mereka kan? Universitas apa itu lupa namanya itu, ada kan? Nah, barakallahu fiik. Jadi barakallahu fiikum, yang jelas mereka belum berani menampakkan secara terang-terangan seperti di Yaman. Di Yaman terang-terangan di Yaman. Min aina anta ya akhi, dari mana kamu? Ana min Indonesia. Anta Sunni atau Syi'i? Gitu, terang-terangan. Kamu Al-Sunnah atau Syiah? Kalau kita bilang ana Sunni, ana Syi'i. Terang-terangan aku Syiah itu, berani. Paham ya? Karena mereka sudah di sana sudah hampir dominan, kalau awamnya itu awam Syiah Zaidiyah. Paham ya? Allah musta'an. Naam. Faliftiruna hatta yarau syahid. Mereka enggak akan berbuka sampai mereka melihat syahid, yaitu apa? An-najm, bintang. Wa hadhi bid'atun 'inda fitrihim. Ini adalah perbuatan bid'ah ketika mereka berbuka. Wa bid'atun 'inda sahurihim, dan bid'ah mereka juga ketika sahur. Rubbama qaddamuhu qabla al-fajr bis sa'ah aw sa'atain. Jauh sekali. Mereka ketika sahur mendahului sahur duluan, bahkan 1 jam 2 jam sebelum subuh. Lama enggak? 1 jam 2 jam sebelum subuh. Mereka sahur duluan. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara umum, barakallahu fikum, menyelisih pendapat ini. Yang sunnah apa tadi? Ta'jilu al-fitr wa ta'khiru as-sahur. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Naam. Dikit lagi ya. Bimana yakunul fitr? Sekarang dengan apa orang itu dikatakan buka? Harus banyak makannya. Es cendol misalkan, atau es dawet, es campur,
atau barakallahu fikum jus atau bagaimana? Kita lihat. Yuftirul insan ala ma syaa min ma'in aw tamrin masyaallah. Seseorang berbuka itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, mau air, kurma. Hadis yang mengatakan didahului kurma itu hadisnya lemah ternyata. Kurma duluan itu lemah ternyata hadisnya. Disebutkan di sini, nah barakallahu fikum yaitu idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, berbukalah dengan kurma karena sesungguhnya itu berkah. Itu hadis dhaif ternyata. Aywa. Fa illam yajid falyuftir ala ma. Kalau enggak dapat kurma, buka dengan air. Fa innahu tahur karena air itu suci. Fa huwa haditsun dhaif. Hadisnya dhaif, lemah. Nam ya. Fihi Ar-Rabbab bintu Sulai' majhulah. Di dalam sanadnya, dalam riwayat tersebut ada perawi namanya Rabbab. Paham ya? Nah, seorang wanita majhulah enggak dikenal. Sehingga kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Bebas, cuman kalau ada kurma afdal gitu aja. Tapi enggak harus kurma ya. Sebutkan nanti kesimpulan di bawah ini. Nah, barakallahu fikum. Fatabayyana anna al-insan yuftir 'ala ma syaa min al-at'imah wal ashribah. Maka nampaklah di sini karena hadis dhaif tadi itu, nampaklah seseorang itu berbuka sesuai dengan apa yang dia inginkan, berupa makanan-makanan dan minuman-minuman. Wa afdaluhu at-tamr wal ma. Yang paling afdal kurma dan air. Dikenal dengan aswadain. Dua hitam itu namanya itu mulhaq bil musanna ya. Dua hitam itu maksudnya adalah al-ma' wa tamr. Air dan kurma. Itu yang afdal. Tapi kalaupun seandainya dengan yang lainnya boleh, tidak sampai haram. Paham ya? Sehingga kalau tanya apakah wajib? Enggak wajib. Paham ya? Hadis dhaif tadi ya, hadisnya lemah. Jadi kalau misalkan antum taruhlah awal mula barakallahu fikum jalan kotak misalkan ya. Atau yang misalnya ya enggak masalah. Atau misalkan langsung minum es buah misalkan enggak ada larangan, tapi kalau ada kurma, nah barakallahu fikum dan air itu yang afdal. Paham ya? Tidak sampai tingkatan wajib. Nah, sekarang yang terakhir permasalahannya doa. Mungkin selama ini antum dengar ada doa-doa khusus ya kan? Dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah, ya kan? Telah hilang rasa haus. Ya enggak? Telah terbasahi urat-urat leher, ya enggak? Ya ini doanya ini. Dan telah tetap pahala untuknya insyaallah. Hadisnya ternyata apa? Hadisnya dhaif. Di dalamnya ada perawi namanya Marwan ibn Muqaffi' majhul. Paham ya? Marwan bin Muqaffi' majhul. Majhul itu dalam arti enggak dikenal sudah. Biasanya kalau ada perawi majhul ini menunjukkan alamat hadisnya dhaif. Paham ya? Jadi kesimpulannya doa tadi tidak sabit ya. Biasanya kalau orang awam dibacakan zahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah, baru adzan misalkan. Paham ya? Ada hadis yang lain. Mursal dari hadisnya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya untukmu lah aku berpuasa. Dan hanya kepada rezekimu lah aku berbuka. Ini mursal hadisnya, dan mursal min qismi dhaif. Hadis mursal itu kalau dalam ilmu mustalah termasuk hadis yang dhaif, sehingga tidak ada satupun hadis yang sahih. Namanya untuk masalah doa. Lalu terus bagaimana kalau enggak ada yang sahih? Bismillah. Selesai. Tak selesai alhamdulillah. Selesai. Simple. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Nah, sekarang ditutup yang terakhir di sini. Antum mungkin pernah dengar doanya orang yang berpuasa dikabulkan. Tapi sebagian mereka merinci, dikabulkan yaitu berdoa ketika menjelang berbuka. Nah, menjelang berbuka itu mengkhususkan itu dhaif hadisnya. Paham ya? Yang sahih apa? Full. Doanya orang yang berpuasa dikabulkan full. Mau pagi, sore, siang, menjelang buka, setelah sahur dikabulkan. Paham ya? Kita lihat sini. Innalis sha'im 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Hadisnya itu Abdullah bin Amr al-As, nah, riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya pada orang yang berpuasa itu ketika hendak bukanya ada doa yang tidak ditolak. Wah ini. Jadi makanya kalau sebelum berbuka mereka berdoa karena doanya dikabulkan. Mengkhususkan itu ternyata dalilnya apa? Lemah. Wal hadits bihadzal lafadz la yasbut. Hadis yang dengan lafaz ini tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sanadihi, di dalam sanadnya ada perawi namanya Ishaq bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah wa huwa majhulul hal. Keadaannya tidak diketahui. Paham ya? Illa anasyam kulluhu waktu doa. Ini yang tepat. Illa anasyama, na barakallahu fikum. Nam kulluhu waktu doa. Tapi yang sahih adalah puasa itu semuanya waktu berdoa. Sekarang pun berdoa dikabulkan insyaallah. Paham ya? Pagi pun dikabulkan insyaallah. Paham ya? Siang, sore, setelah sahur tetap.
Adapun yang mengkhususkan sebelum berbuka, hadisnya apa tadi? Dhaif alias lemah. Sedangkan dhaif itu la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang berikutnya insyaallah pembahasan seputar puasa wisal kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.